Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Kami bersyukur Bapak Ibu tetap setia di dalam channel Suheri Gultom. Saudara yang terberkati bisa membagi kepada orang lain. Saudara sudah terlibat di dalam pembagian firman Tuhan, menyebarkan firman Allah. Saudara sudah terlibat untuk menyelamatkan banyak orang. Mari sama-sama kita diberkati dengan Menara Doa Pagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Menara Doa Pagi dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Semua kami yang bersama-sama melayani tempat ini dan semua yang menyaksikan dimanapun kapanpun. Mereka semuanya diberkati Tuhan lewat tayangan Menara Doa Pagi ini. Dalam Tuhan Yesus kami mulai. Amin. Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu. Dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada arti. Bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu.
jadikanku hamba setia kepadamu. Selamanya kami merindukan kasih-Mu mengalir bagi kami, Yesus. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Lagi nyatakan kasih Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Mengalirlah kasih penuhi kami Tuhan. Terima kasih, mengalirlah Tuhan, mengalirlah, kasih-Mu bagi kami Tuhan.
dipenuhi dengan kasih Tuhan. Biar setiap kami dituntun oleh kasih Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu memenuhi hatiku. Kasih-Mu memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dengan kekuatan Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kekuatan penghiburan kami rasakan dari-Mu Yesus. Amin Tuhan. Tidak ada Allah lain yang memberikan yang lebih dari ini Yesus. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Kau bimbing kami Yesus. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmat-Nya tiap Diangkatnya jam. bila aku jatuh, diangkatnya Bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati kami dengan firman Allah. Di dalam suka dan duka, kami mau mengingat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat pagi, selamat bergabung. Saya bersyukur Bapak Ibu setia dalam channel Suheri Gultom. Kalau saudara terberkati, silakan membagi link ini kepada banyak orang. Dengan saudara membagi link ini, saudara sudah terberkati dengan berkat Tuhan. Karena saudara sudah terlibat di dalam membagikan firman Allah. Saudara, hari ini tema yang saya bawa adalah dalam suka duka ingat Tuhan. Dalam suka duka ingat Tuhan. Tadi lagu yang kita angkatkan yang barusan
bahwa hidup ini ada keseimbangan suka dan duka. Maka Tuhan bilang kepada murid-muridnya ketika dia mau naik ke sorga, sesaat engkau akan berduka cita, tetapi tidak lama lagi engkau akan menerima sukacita daripada Tuhan. Saudara, tidak ada orang yang tidak mengalami duka. Tidak ada orang yang tidak mengalami penderitaan. Setiap kita akan ada yang namanya duka cita. Meninggal orang yang kita cintai, ibu kita, anak kita, pasangan kita. Ada juga orang yang ditinggalkan dalam posisi istri masih hidup tapi dia lari dengan perempuan lain. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang meninggalkan ayah ibunya, anak-anaknya pergi lari kemana, tidak peduli dengan ayah ibunya. Saudara, ada cerita duka dalam hidupmu. Tapi Tuhan katakan, dalam suka dan duka ingatlah Tuhan. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-18. Kalau ada seorang, Yakobus 5 ayat 13 sampai 18, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, pada ayat 13 dikatakan adalah, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Ayat ini menerangkan bahwa ketika kita menderita, ingat Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Ini yang banyak terjadi dengan orang. Ketika ada persoalan, ada penderitaan, dia justru jauh dari Tuhan. Justru berkata, sia-sia pelayananku, sia-sia aku berdoa, sia-sia ibadahku. Enggak ada gunanya aku beribadah, enggak ada gunanya aku berdoa. Lebih baik aku tidak beribadah, lebih baik aku tidak berdoa karena sia-sia. Saudara, banyak orang merasa sia-sia ibadah dan doanya ketika doanya tidak dijawab Tuhan. Tapi saya sebagai pendeta berkata, kalau saudara pernah mendayung sepeda, sekali dayung, 2 kali dayung, 3 kali dayung. Kita nggak tahu kapan itu sampainya. Tapi satu waktu dayungan kita akan tiba pada tempatnya. Ibarat itulah berdoa. Berdoa sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Kita nggak tahu apakah yang ke 2000 kali akan doa kita dijawab. Tapi bagian kita apa? Berdoa karena kita berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada kekuatan doa. Percaya kepada kekuatan spiritual. Sehingga kita berharap dari tempat yang maha tinggi ada pertolongan bagi kita. Bukankah Tuhan berkata Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah yang berharap kepada Tuhan. Saya sebagai pendeta mengajak saudara. Tetaplah berharap pada Tuhan. Jangan lepaskan pengharapanmu. Bukankah tidak lebih baik berharap daripada tidak berharap? Kalau saya berpunya pengharapan, ada kekuatan saya. Kalau saya tidak punya pengharapan, yang ada adalah kelemahan, kekalahan, kehancuran. Paling tidak kalau kita berharap, masih ada peluang untuk bisa menang. Tapi orang yang sudah tidak punya pengharapan, maka dia mengalami kegagalan, kekalahan total. Itu yang diharapkan iblis. Supaya engkau melepaskan imanmu. Supaya engkau melepaskan pengharapanmu kepada Allah. Supaya engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sehingga iblis mencuri engkau, membinasakan, membunuh hidupmu. Jangan mau lepaskan pengharapan. Bahkan sekalipun di ICU, katakan cancer stadium 4.
Mungkin gak ada lagi kemampuan dokter untuk mengobati kita. Tetapi engkau tetap berkata, pengharapanku kepada Tuhan. Bagi engkau yang sakit, kadang-kadang ada perasaan lemah dengan iman kita. Di saat sakit yang berkepanjangan, tidak mudah bagi kita. Saat sakit yang berkepanjangan kadang-kadang terjadi kelemahan mental, keletihan mental, dan bisa menimbulkan iman kita drop, melemah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan berkata, situasi bagaimanapun yang kau hadapi, datanglah kepada Tuhan. Sampai menutup mata kita, sampai denyut jantung terakhir, kita akan berkata, Tuhanlah pengharapanku. Bukankah Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga? Bukankah dia sudah berkata, aku naik ke sorga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama paling tidak sudah ada jaminan hidup kekal bagi orang yang percaya kepada dia. Bukankah toh hidup dalam dunia ini juga gak lama, 70, 80 itu pun penuh penderitaan kesukaran. Ada banyak orang 80 tahun sudah payah berjalan. Hidup ini singkat seperti uap, sebentar ada lalu lenyap. Maka janganlah taruh pengharapanmu pada dunia ini. Jangan taruh pengharapanmu kepada uang. Jangan taruh pengharapanmu kepada manusia. Jangan pengharapanmu kepada orang yang punya jabatan. Jangan, no. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melatih diri saya. Tidak menaruh pengharapan kepada orang kaya. Jujur dalam pengembalaan gereja, ada banyak hal membutuhkan dana. Pembangunan, perluasan parkir. Program gereja saat ini sedang membeli tanah parkir. Jujur dana kami sangat tidak ada. Tapi saya berkata, saya berharap kepada Tuhan. Saya tidak mau mengharapkan manusia, orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang sering saya tempat khotbah. Saya sering mereka undang khotbah di perusahaan mereka, di tempat mereka bekerja. Saya sering khotbah. Tapi saya selalu diingatkan Tuhan, tidak boleh pandang muka. Itu yang diingatkan Yakobus, penulis Yakobus mengingatkan jemaat di waktu itu jangan memandang muka. Jangan membedakan perlakuan kepada orang kaya dan orang miskin. Pada zaman itu ada pembedaan orang kaya diperlakukan duduk di depan, orang miskin duduk di belakang. Dan Tuhan sangat menolak itu. Yakobus 2 ayat 1 dikatakan jangan membedakan muka. Jangan membedakan orang kaya dan orang miskin, pejabat dengan tidak pejabat. Kita harus memperlakukan manusia ini sama. Sama-sama kita hormati orang kaya dan orang miskin. Pejabat tidak pejabat, kita belajar menaruhkan hal yang sama kepada semua manusia. Kita belajar tidak memandang muka. Saudara yang saya kasihi, tulis dalam kolom, saya tidak memandang muka. Apa arti tidak memandang muka? Tidak membedakan orang kaya dan miskin. Dalam kurung, tidak membedakan orang kaya dan miskin. Tulis dalam kolom. Supaya itu yang diingatkan Tuhan lewat Yakobus kepada umatnya. Supaya mereka melakukan apa yang mereka imani. Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Sehingga kita penting punya perbuatan yang benar. Dalam konteks ini, ayat 14, Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat ini jelas mengingatkan ketika ada orang sakit, panggillah penatua, pendeta, panggillah hamba Tuhan yang menjadi suruhan Tuhan, hamba Tuhan. Bukan panggillah dukun. Panggil orang pintar. Coba lihat berapa banyak orang yang mengaku dia Kristen. Tapi dia masih sinkritisme. Mempercayai Tuhan menolong dia. Tapi dia pergi juga kepada arwah-arwah nenek moyang. Ke kuburan. Penyembahan-penyembahan berhala. Percaya dewa-dewa lain. Percaya kekuatan lain. Gak boleh. Ada banyak orang Kristen masih mau manggil dukun. Berapa banyak di kampung-kampung dukun berkeliaran. Di dalam rumahnya dia mengaku Kristen, ada salib. Bahkan pengurus-pengurus gereja masih percaya dukun. No, jangan percaya kekuatan-kekuatan gelap. Ingat hukum pertama, jangan ada ilah lain. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Jangan ada Allah lain.
Jangan ada. Allah itu maha cemburu. Dia tidak mau diduakan. Jadi kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus, percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara jualan, jangan ada mistik-mistik. Jangan ada jampi-jampi, pelet, pelaris, jangan. Atau supaya engkau anak gadis dapat jodoh pakai pelaris. No, jangan. Lebih bagus engkau pergi ke salon, anak gadis engkau lebih cantik, orang lebih suka daripada engkau pergi ke pelaris. Engkau akan mengundang kuasa kegelapan yang mendekati engkau. Dan cowok yang datang adalah cowok yang mendatangkan kegelapan bagimu. Jualan juga jangan pakai pelaris, pakai Tuhan Yesus. Sebelum engkau berdoa berkata dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus jualanku ini laku. Dalam nama Tuhan Yesus jualan ini laku. Demikian juga sakit penyakit yang ada dalam tubuhmu. Engkau tempang tangan dan berkata dalam nama Tuhan Yesus sakit penyakitku disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh, aku sehat. Penting sekali ini saudara lakukan. Ingat ketika engkau sakit ingat Tuhan. Jangan ingat dukun, jangan ingat orang lain. Obat bolehlah, dokter bolehlah. Tapi sumber kesembuhan itu adalah dari Tuhan Yesus. Lewat obat, lewat dokter, lewat rumah sakit. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita pada ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi penting sekali kita berdoa dengan iman. Lukas 18 ayat 8 dikatakan. Apabila aku datang, adakah iman di hatimu? Yang dicari Tuhan dalam hati saya bukan pelayanan saya, bukan gelar, bukan titel. Adakah iman di hati saya, adakah iman di hatimu? Maka dikatakan doa yang lahir dari iman akan diselamatkan, akan dijawab Tuhan. Jadi ketika kita berdoa dengan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, orang benar berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang dilihat. Sering sekali kita melihat fakta berlawanan dengan iman kita. Fakta kita sakit, iman kita sehat. Dalam iman kita berkata, aku sehat, aku sehat. Walaupun fakta tubuh masih ada sakit, tapi terus imani aku sehat. Dan terus imani, terus imani. Tuhan urapi obat-obatmu, tenaga medis yang saudara kunjungi. Tapi iman saudara terus berkata, aku sehat. Engkau beriman, usahamu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus usahaku berhasil. Mungkin engkau melihat usahamu belum berhasil. Usahamu masih ada pinjaman. Bahkan mungkin orang yang membeli berkurang. Antara realita dengan iman sering berlawanan. Tapi Alkitab bilang orang benar hidup oleh iman. Dengan iman engkau belum melihat tapi percaya, itulah iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar segala sesuatu daripada apa yang kita harapkan dan bukti daripada apa yang belum kita lihat. Jadi kita belum melihat tapi kita percaya suatu waktu aku sembuh, suatu waktu usaha aku pasti bangkit naik dan bahkan bisa buka cabang. Aku punya jodoh, punya keturunan. Aku akan melihat anak-anakku dipakai Tuhan naik tidak turun. Imani yang baik, imani yang sesuai dengan Alkitab katakan. Teruslah beriman. Orang benar hidup dari iman ke iman. Roma 1 ayat 17. Maka saya mengajak sama saudara, dalam keadaan apapun ingat Tuhan. Ketika engkau bergembira, bernyanyilah, ingat Tuhan. Puji Tuhan, muliakan Tuhan. Jangan bergembira engkau berkata, wah aku bersenang-senang, udah lepas dari penderitaan, lepas dari kesusahan. Kemudian engkau euforia berlebih-lebihan. Gak boleh. Percaya saya katakan, habis bergembira akan ada masalah. Habis masalah ada sukacita. Hidup itu antara duka dan suka silih berganti. Kalau engkau menghadapi masalah dan masalah selesai, bersyukurlah. Gak usah euforia berlebih-lebihan. Syukuri. Dan habis persoalan akan ada persoalan yang baru. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan kita, ingatlah Tuhan, panggillah penatua, oleskanlah minyak dikatakan. Minyak itu simbol daripada urapan Tuhan kepada orang yang sakit. Saya mengajak sama saudara, ketika ada anakmu sakit, doakan dia dalam nama Tuhan Yesus. Ketika ada masalah yang kau hadapi pernikahan, masalah keuangan, kesehatan, ingat Tuhan. Tuhan penyembuh. Dia adalah Allah penyembuh bagi kita.
Dia suka menyembuhkan kita. Tuhan tidak memberi sakit penyakit kepada kita. Tuhan tidak memberikan kemiskinan, kehancuran. Oh, bukan dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita sukses, sehat, kuat. Tapi kalau seizin Tuhan ada persoalan, karena ada tujuan Tuhan di balik persoalan itu. Nah, saudara yang saya kasihi, maka dikatakan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Selain beriman, perlu kita mengaku dosa yang menghalangi kita dijawab Tuhan. Dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Bukan kurang panjang tanganku menolong engkau, bukan kurang lebar telingaku mendengar doamu. Yang memisahkan engkau dengan aku adalah dosa dan kejahatan. Mana tahu ada dosa-dosa sakit hati, kecewa, iri hati. Dosa-dosa itu akui di hadapan Tuhan. Bohong, akui. Ya, pengkhianatan, akui apapun dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, Ia Allah setia dan adil menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Ambil pengakuan dosa. Maka doa orang yang beriman, doa yang mengakui dosa, itu akan dijawab Tuhan. Dan terlebih saudara, mengampuni yang menyakitimu, ampuni yang menyakitimu. Lihat Ayub. Ketika dia memberkati orang yang mengolok-olok dia, Tuhan menggantikan hartanya 2 kali lipat. Aku berdoa setiap saudara bangkit menjadi anak Tuhan yang selalu ingat Tuhan dalam duka ataupun suka. Saudara yang saya kasihi, di sini diberikan contoh. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi Elia kenapa dijawab Tuhan? Dia berdoa supaya hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan, dia terjadi. Supaya hujan turun, terjadi. Elia sama dengan kita. Apa yang membedakan? Dia bersungguh-sungguh berdoa. Percaya kepada kekuatan doa. Dalam Markus 11 ayat 23-24, jika engkau tidak bimbang dan engkau percaya apa yang kau minta, maka itu akan terjadi padamu. Bagian kita adalah beriman, bagian kita adalah bertindak dengan iman kita. Dan di atas segalanya, Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Saya begitu. Saya imani sembuh, saya imani sesuatu yang baik. Kalau belum terjadi, memang itu yang terbaik. Jadi saya tetap percaya meskipun doaku belum dijawab Tuhan. Meskipun doaku tidak dijawab Tuhan, aku tetap percaya. Saya mengajak setiap saudara, ingatlah Tuhan dalam dukamu, dalam penderitaanmu, dalam sukamu, dalam kegembiraanmu. Dia adalah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya semua mereka yang menyaksikan tayangan ini diberkati Tuhan. Berkatilah mereka yang punya persoalan rumah tangga, pernikahan, hubungan mereka, keluarga mereka, anak-anak dengan hubungan keluarga mertua. Tuhan pulihkan, Tuhan jawab, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Abah mau berdoa bagi mereka juga yang berjuang masalah kesehatan, sakit penyakit, mereka menderita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi obat-obatmu. Sakit penyakitmu, tompang tangan kananmu kepada bagian sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit engkau enyah, engkau pergi dalam nama Yesus. Kesembuhan milik mereka yang percaya padamu. Berkati obat-obat, tenaga medis, rumah sakit mereka kunjungi. Jauhkan mereka dari perdukunan, jauhkan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah iman kami tetap percaya hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berjuang masalah keuangan, pekerjaan, usaha mereka. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat. Mereka yang sedang berjuang menjual rumah, jual tanah, mendapat keturunan, anak-anaknya mendapat pekerjaan, ujian-ujian anaknya ke PTN atau SMP atau SMA yang mereka inginkan. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong, diberkatilah mereka yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus,
menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tulis dalam kolom, diberkati yang berharap kepada Tuhan. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.